Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian semua untuk mencicipi yang namanya jajanan tradisional khas Kalimantan Selatan, yaitu laksa dan putu mayang. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya tadi aku ke pasar tradisional dan kayak pengen nge-record untuk kalian juga pas aku jalan ke pasarnya, tapi karena pasarnya lumayan panas dan rame, aku skip guys untuk ngajak kalian semua untuk pasar tradisional tersebut. Nah, daripada kita nggak ada video ya kan, jadi hari ini tuh aku tadi beli ini. Tada! Ini tuh adalah salah satu menu makanan yang aku suka. Jadi aku udah saking pengen makannya. Nah, jadi ini tuh adalah laksa Banjar. Jadi laksa itu ada macam-macam ya, kayak laksa Betawi. Aku lupa sih. Yang paling terkenal laksa ini kan kayak laksa Singapura. Nah, aku nggak tahu itu bedanya apa. Yang terpenting aku harus tahu laksa Banjar itu seperti apa ya kan, karena daerah aku gitu loh. Nah, jadi laksa Banjar itu seperti ini. Nanti aku kasih video lebih detailnya lagi, lebih lengkapnya lagi. Jadi untuk laksa Banjar selalu dijual berbarengan dengan putu mayang. Selalu guys, aku nggak tahu juga kenapa. Nah, jadi kalau laksa Banjar ini tuh dia makanannya lebih ke asin, lebih ke gurih asin, sedangkan putu mayang ini tuh lebih ke manis dan gurih. Pokoknya ini tuh mirip tapi berbeda. Ngerti nggak sih? Nah, jadi untuk laksa ini tuh yang aku tahu dia menggunakan tepung beras dan kalau laksa Singapura yang aku tahu, walaupun aku belum pernah makan, itu mie-nya kayak tergerai. Sedangkan laksa Banjar itu mie-nya kayak, tunggu bentar ya, nih dijadikan kayak bulatan-bulatan seperti ini. Tuh. Nah, ini tuh berasal dari tepung beras dan tidak ada rasanya ya. Jadi untuk menambah rasa memang dari kuahnya. Sedangkan kuahnya ini, kalaunya khas Banjar, dia menggunakan rempah yang cukup kuat dan dikasih dengan ikan gabus. Biasanya ikan gabusnya itu tidak yang dipotong-potong, tapi kayak udah hancur gitu loh guys. Jadi pas kita makan kuahnya itu pasti ada rasa kayak ikan gitu loh. Nah, kemudian sedangkan putu mayang ini lebih ke dessert ya. Jadi dessertnya itu dari tepung beras juga. Untuk bahan mie si laksa dan putu mayang itu sama. Bedanya di bentuk. Kalaunya laksa dia lebih besar. Kalaunya putu mayang dia lebih kecil, mie-nya lebih tipis seperti itu. Nah, dan sebagian daerah kami di Kalimantan Selatan ini ada yang menyebutnya dengan puracit. Seperti itu. Oke, langsung aja ini kita bakal coba laksa dulu karena aku pengen yang asin-asin dulu. Nah, aku ada salah satu mie instan yang aku suka, itu laksa Singapura kalau nggak salah ya. Pokoknya itu creamy banget dari mie sedap guys. Nah, ini kita coba apakah hampir sama. Tapi beda jauh ya. Pokoknya ini tuh laksa khasnya Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Rempahnya berasa banget dan ini kental banget guys. Jadi sebenarnya untuk laksa Banjar pun itu resepnya ada berbagai macam resep, tidak selalu sama ya. Kalau ini
Kuahnya ada sedikit warna merah-merah. Biasanya ada dikasih kayak bumbu merah, tapi ada juga sebagian yang di skip bumbu merahnya, benar-benar tidak ada warna merahnya guys. Dan ada sedikit encer, tapi kalau ini benar-benar kental sekali. Jujur ini tuh kalau kalian makan 2 kayak gini aja itu udah kayak kenyang banget, karena ini kan tepung beras ya, sama aja sama kita makan nasi ya enggak. Tuh, jadi ini santannya kelihatan banget kental, kemudian ada kayak bawang gorengnya sudah dicampur langsung. Ini karena dibawa pulang, jadi bawang gorengnya tadi udah dikasih di bumbunya. Kalau biasanya kita makan di tempatnya, itu bawang gorengnya ditaburin di atas gitu guys. Bismillah. Suapan terakhir. Habis ini kita bakal coba yang putu mayang atau puracit. Oke. Ini nanti mungkin anak-anak nanti pasti makan juga. Karena anak aku, kakak Musna itu suka banget sama yang kayak kuah yang creamy kayak gini. Nih, masih ada guys. Tuh tadi aku belinya 4 piece laksa sama 4 piece putu mayang. Ini 28.000. Aku nggak tahu yang mana harganya tadi 12.000, yang mana harganya 16.000, karena aku tadi kan pas bayarnya langsung aja ditotalin semuanya kayak gitu. Cuman aku dengarnya 16 sama 12 28 katanya gitu. Nah, dan ini putu mayang atau puracit. Ini untuk kuahnya sendiri, kuahnya sangat simpel tapi sangat enak, yaitu santan, gula merah, kemudian sedikit garam, ditambah telur sama daun pandan. Jadi biasanya ada wangi-wangi pandan gitu guys. Tuh, mie-nya sangat halus, sangat berbeda dengan laksa tadi. Cuman adonannya sama gitu. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini aku lebih suka ini. Tapi pas aku lapar biasanya lebih dominan ke sini sih. Mayangnya enak banget. Jadi perbedaan tekstur dari mie jadi bikin beda juga di mulut kita. Kalau ini laksa karena dia besar-besar kan, jadi pas kita ngunyah itu ada sedikit effort untuk mengunyah, sedangkan ini habis kita masukkan ke mulut itu langsung bles, hilang guys, kayak langsung hancur. Karena apa? Kita makannya sama kuahnya kan, kuah yang manis dan creamy, gurih juga, enak banget. Mohon maaf, dapur belakang kelihatan. Karena ini tuh video lumayan dadakan juga. Tadi tuh kayak berpikir, ya udahlah nggak usah bikin video. Tapi kalau nggak bikin video nanti nggak ada upload ya kan. Jadi sebenarnya untuk jajanan khas tradisional Indonesia itu memang lebih banyak ke manis dan gurih ya kan. Kayak pasti kuahnya itu kayak bersantan, kemudian kayak gula merah. Dan itu hampir setiap orang Indonesia pasti suka, ya enggak? Jadi kayak
udah familiar banget sama jajanan-jajanan tradisional khas Kalimantan Selatan atau khas Indonesia lah. Kalau kayak gini tuh kayak udah di mana aja pasti suka. Tuh. Kayaknya ini aku bakal habis buat. Tada! Habis. Ini tuh pertama kali aku beli di penjual yang ini. Kalau langganan aku biasanya ada di Pasar Sabtu daerah Sungai Tabuh yang biasanya beroperasional pasar itu ramenya di hari Sabtu. Nah, sebenarnya tadi aku ke Pasar Sabtu itu, tapi nggak jadi ngerekam kan. Alhamdulillah. Dan di situ ada satu penjual laksa yang aku suka, yang biasanya mama aku beli. Tapi tadi tuh kayak nggak kepengen beli di situ guys. Tapi pas lihat ini tadi ada di jalan pakai gerobakan. Jadi pengen beli, tapi udah nggak di pasar situ lagi. Nah, makanya ini tuh pertama kali aku beli. Jadi antara si laksa sama si putu mayang atau puracit, aku lebih suka si putu mayangnya. Aku nggak tahu ya, mungkin ini tuh menurut aku si kuah laksanya terlalu banyak rempah. Mungkin sebagian orang itu suka banyak rempah, tapi kalau aku sendiri, aku pribadi itu kurang suka. Dan minyaknya juga terlihat tuh. Kalau langganan aku yang di Pasar Sabtu itu kuahnya benar-benar warna kuning dan tidak ada merah sama sekali. Ini tuh ada merah guys, kelihatan gak sih tuh? Jadi kalau yang langganan aku itu juga dia kuahnya lebih ringan rasanya, berasa ada rempahnya, cuman nggak terlalu strong sama ini, dan juga berasa ikan gabusnya juga. Jadi ciri khas dari laksa Banjar itu kayak ada berasa ikan gabusnya, walaupun ikan gabusnya nggak ada kayak satu potong di dalam sini. Karena apa? Karena ikan gabusnya itu direbus sama si kuahnya seperti itu. Oke, ini karena udah menjelaskan panjang lebar ke kalian seperti apa laksa Banjar dan juga temennya si putu mayang. Hingga akhirnya videonya aku cukupkan sampai di sini. Nah, dan ini dia, aku bakal menyiapkan juga untuk anak-anak, entah itu nanti mau yang laksa atau puracit, nanti terserah mereka, nanti aku tanya dulu. Dan sepertinya videonya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.